Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali dengan saya, Abdul Rohim. Di video ini, aku mau bahas satu ayat yang sering banget disalahpahami di masyarakat. Ayat ini isinya bagimu, agamamu, dan bagiku, agamaku. Masalahnya, ayat ini sering dipakai buat ngebenerin sikap nyudutin, ngejauhin, bahkan ngerendahin orang yang beda keyakinan. Seolah-olah Islam ngajarin kita buat musuhan. Padahal, kalau dipahami dengan ilmu Al-Quran yang benar, maknanya nggak kayak gitu. Bentuk pemahaman keliru yang sering muncul itu misalnya. Ayat ini dianggap perintah buat nutup diri, anti interaksi, atau ngerasa paling benar sendiri. Akhirnya, muncul sikap keras, gampang ngecap orang lain, dan hilang adab dalam beragama. Padahal Islam itu ngajarin akhlak dulu, baru dakwah. Nah, kenapa sih bisa salah paham? Pertama, karena ayatnya dipahami cuma dari terjemahan, tanpa tahu cerita di balik turunnya. Kedua, karena jarang pakai ilmu ulumul Quran, jadi ayat dipotong dari konteksnya. Ketiga, karena emosi agama lebih dominan daripada ilmu. Jadi, ayat dipakai buat ngebela sikap sendiri. Kalau kita pakai pendekatan ulumul Quran. Ayat ini turun di Mekah di masa awal dakwah. Waktu itu, Nabi Muhammad ditawarin kompromi sama orang Quraisy. Ibadah gantian aja. Nah, ayat ini turun buat nolak kompromi akidah, bukan buat nyuruh musuhan. Intinya, soal iman gak bisa dicampur. Tapi soal hidup sosial tetap harus beradab. Dari sisi bahasanya juga jelas. Ayat ini tegas, tapi sopan. Nggak ada hinaan, nggak ada makian. Cuma penegasan prinsip. Dan ayat ini nggak pernah dibatalkan maknanya. Malah sejalan sama ajaran Islam tentang keadilan dan toleransi. Kalau dipahami dengan benar, dampaknya besar banget. Kita jadi muslim yang tegas soal iman, tapi tetap santun ke siapapun. Bisa hidup berdampingan, nggak gampang nyinyir, dan nggak pakai ayat buat nyakitin orang lain. Jadi kesimpulannya, ayat ini bukan alat buat mendiskreditkan, tapi pelajaran tentang konsistensi iman dan etika hidup bersama. Islam itu tegas, tapi tetap beradab. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.